Ibu dan saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020. Saudara-saudari, kita mulai dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mau mulai dengan membaca Injil untuk hari Minggu ke-18 ini. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh sebelas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan ke-2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian, potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, ada 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa COVID-19 ini, kita bisa baca atau lihat, mendengar di televisi, bahwa dunia ini sedang dilanda krisis, macam-macam krisis. Krisis virus corona, krisis ekonomi, krisis kelaparan, krisis air, dan lain-lain. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Karena di surat kabar, dikabarkan bahwa ada sejumlah anak di dunia ini yang mati karena kelaparan atau kurang gizi. Begitu banyak orang di dunia kita yang mengalami krisis kelaparan dan kehausan dalam bentuk makanan dan minuman duniawi. Apalagi lebih banyak orang lagi di dunia ini yang kelaparan dan kehausan akan hidup rohani. Kelaparan akan makna hidup, kelaparan akan nilai-nilai luhur, kelaparan akan sesuatu sebagai pegangan hidup. Tuhan dalam bacaan pertama mengajak kita semua untuk datang kepadanya, karena hanya dialah yang dapat memenuhi kelaparan dan kehausan kita. Itu kita bisa baca dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 3. Dari bacaan ini, kitab Yesaya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, karena hanya dialah yang dapat memenuhi kelaparan dan kehausan kita. Dan hal itu dipertegas lagi oleh Yesus dalam Injil, di mana ia memberi makan dan kepada ribuan orang yang lapar. Lapar akan makanan, lapar akan pegangan hidup, lapar dengan makna hidup. Pertanda bahwa hanya dialah yang dapat memberi kita makanan supaya bisa hidup. Dan makanan itu dapat ditemukan lewat sabdanya dan Ekaristi,
setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam Injil kita dengar peristiwa luar biasa, di mana Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ekor ikan untuk diberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Kalau dihitung, mungkin mereka berjumlah 15 sampai 20.000 orang. Peristiwa ini sangat menarik. Kenapa? Karena dalam situasi kelaparan itu, dalam situasi yang sulit dan memprihatinkan itu, dalam situasi yang berkekurangan, Yesus bertindak. Lebih 5.000 orang lapar. Tidak ada toko atau warung di mana mereka bisa beli makanan dan minuman. Maka Yesus bertindak. Tergeraklah hati Yesus dengan belas kasih. Saudara-saudari, apakah Anda pernah mengalami demikian? Pada saat-saat saudara ada dalam situasi yang sulit atau kekurangan, Yesus datang memenuhi kekurangan saudara dan membantu saudara. Pernah ada seorang biarawati, seorang sister yang memberi kesaksian. Dia katakan bahwa pada saat biara mengalami krisis uang, mereka kehabisan beras. Sepertinya kesulitan itu belum cukup. Secara kebetulan ada tamu-tamu yang datang mau menginap di biara. Tentu mereka juga cari makanan. Suster dapur itu kewalahan dan merasa cemas. Seperti biasa dia ke kapel bercurhat kepada Yesus. Dan sesudah berdoa, dia ambil uang untuk beli 1 kilo beras. Dia tahu itu tidak cukup, akan tetapi apa boleh buat? Dia ke pasar untuk beli 1 kilo beras. Ketika sedang menuju ke pasar, ada seorang umat yang melihat suster dan bertanya, "Suster, mau kemana?" Suster jawab, "Saya mau beli 1 kilo beras, karena beras kami di biara sudah habis, dan kebetulan ada tamu-tamu lagi yang mau menginap." Bapak itu bilang, "Suster, pulang saja. Nanti saya akan datang." Dan dia datang, membawa pick up dan membawa 5 karung beras untuk biara. Pengalaman suster itu luar biasa, begitu gembira sekali. Dan di situ Tuhan sungguh mendengarkan doa suster. Jadi ketika kita kekurangan dan datang kepada Tuhan, Tuhan datang memenuhi kekurangan kita. Saudara-saudari, berbicara tentang kekurangan dan kelaparan, saya tidak tahu apakah saudara-saudari pernah tahu atau memperhatikan bahwa di gereja-gereja Katolik ada 2 meja makan. Ada 2 meja makan. Yang satu adalah meja makan sabda, yang sering kita sebut mimbar sabda, seperti di mana saya sudah diri sekarang. Yang satu, yang lain, adalah meja makan Ekaristi, yang sering kita sebut altar, di altar itu. Dan di situ persembahan kita, roti dan anggur, kita bawa ke altar dan untuk diberkati dan dijadikan tubuh dan darah Kristus. Jadi, dari meja makan sabda, Tuhan memberi kita makanan dalam bentuk sabdanya atau firman-Nya. Sedangkan dari meja makan Ekaristi, Tuhan memberi kita makanan dalam bentuk roti yang menjadi tubuhnya dan minuman dalam bentuk anggur menjadi darah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Mengingatkan kita akan malam perjamuan terakhir, di mana bersama para rasulnya, Yesus mengubah roti menjadi tubuhnya dan anggur menjadi darahnya. Dan yang menarik itu adalah bahwa Tuhan memberi kita makan, memberi umatnya makan secara gratis, tidak usah bayar. Saudara-saudari,
berbicara tentang meja makan sabda, sabda Tuhan itu adalah makanan bagi kehidupan rohani kita. Makanya begitu penting kita dengarkan atau membaca dan renungkan sabda Tuhan itu. Karena sabda Tuhan membawa kehidupan bagi kita, bukan hanya di dunia akhirat ini, melainkan pula untuk di dunia ini. Sabda Tuhan itu adalah makanan bagi kita untuk memberi semangat dan kekuatan bila mana kita merasa lemah. Menghibur kita bila mana kita kecewa atau putus asa, memenuhi permintaan kita bila mana kita kekurangan, dan menasihati kita bila bersalah. Maka itu saya anjurkan supaya Anda menghafal beberapa ayat yang sungguh menyentuh hati Anda, dan biarkan ayat yang menyentuh hati Anda itu menjadi bahan renungan, bahan makanan dan bekal bagi Anda. Bila mana kita menghayati sabda Tuhan itu dalam hidup kita, kita seperti seorang yang menemukan mutiara yang indah atau harta yang berharga. Firman Tuhan itu harus kita makan dan kemudian cerna supaya menjadi kekuatan bagi kita. Barang siapa yang tidak haus atau lapar akan sabda Tuhan adalah orang yang imannya dangkal. Sebaliknya, barang siapa yang haus dan lapar akan sabda Tuhan adalah orang ibarat pohon yang ditanam di tepi air. Ia bertumbuh dan berkembang hingga berbuah buah yang baik. Yang kedua, saudara-saudari, kita bicara tentang meja makan Ekaristi. Di meja makan Ekaristi, yaitu altar, di situ persembahan roti dan anggur dibawa ke altar untuk dijadikan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ terjadilah mujizat yang paling besar. Karena roti atau hosti yang dikonsekrasi tidak lagi roti biasa, melainkan tubuh Kristus. Demikian pula anggur setelah dikonsekrasi berubah menjadi darah Kristus, sekalipun rasa dan kelihatannya masih anggur. Itulah iman kita. Kita percaya bahwa apa yang disabdakan Yesus ketika dia mengadakan perjamuan terakhir, di mana dia merubah roti menjadi tubuhnya dan anggur menjadi darahnya, hingga sekarang ini adalah benar dan hidup. Tubuhnya adalah makanan bagi perjalanan kita di dunia ini menuju surga. Darahnya adalah minuman yang menghapus dosa kita di kayu salib. Saudara-saudari, sayang, banyak orang di dunia ini, termasuk beberapa umat Katolik, yang mengadakan perjalanan di dunia ini dan tidak merasa haus atau lapar akan rezeki yang diberikan Tuhan, yaitu dirinya dalam Ekaristi. Mereka mengeluarkan banyak uang untuk beli ini dan beli itu, dan bekerja keras untuk dapat mengenyangkan dirinya dengan hal-hal duniawi. Padahal di Ekaristi mereka tidak usah bayar atau mengeluarkan banyak duit untuk memperoleh rezeki yang paling berharga dalam hidup mereka, dalam hidup kita. Maka Nabi Yesaya berkata, "Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti kehidupan, dan upah jerih payahnya untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?" Seperti Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang menerima aku akan memperoleh kehidupan kekal." Maka saudara-saudari, Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam Ekaristi terletak kekuatan dan keselamatan kita. Seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1-3. "Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat, supaya kamu hidup." Maka saudara-saudari, marilah menghargai dan mencintai sabda Tuhan dan Ekaristi.
Karena kedua-duanya adalah pelita dan makanan dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dampingilah kami para hamba-Mu, dan limpahkanlah kemurahan hati-Mu kepada kami. Perbarui dan peliharalah rahmat-Mu dalam diri kami, yang membanggakan Dikau sebagai pencipta dan pembimbing kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengan ini, saya mau mengucap banyak terima kasih kepada saudara-saudari, dan saya mau memberi berkat kepada kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga, dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, disertai, diberkati berlimpah-limpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk itu saya ucapkan selamat berhari Minggu, happy Sunday. Amin.